Lagi foto, Pras. Iya, saya foto, Pak. Wah. Ini terkesan itu sampai ini. Kira no make up orang di make up ya. Ya MUA ya Pak, makeup artis. Harusnya nih. Harusnya Pak Is ngundang ya MUA. Kamu golek gampang mungkin. Anu toh injet. Yang kiat dan strategi itu sebaiknya kapan ya Pak? Sebelum pas di penutupan Bu? Di endingnya. Iya, mendingan Endingnya terakhir ya. aja. Karena judulnya kan anu. Endingnya ya. Ya, kiat-kiatnya yang pertama adalah sesuaikan. Ini banyak tuh yang berbasis skor, berbasis prestasi. Ini dulu apa tuh setelahnya nggak ada ya? Ya mesti direkaman apa? Ini kan langsung di background yang ganti di tempat tayangan videonya. Iya. Ada backdropnya. Ada virtual backgroundnya. Tapi kan ini Jam 13 pas. mulai jam 13 tuh mulainya. Profil dulu Bapak. Profile. Nanti dikasih aba-aba atau Mas Nek mulai? Bersedia, siap. Antara tiga ini yang paling menurut saya. Ini dulu, isi dulu terus Kenapa nih? Yang ditanya, terakhir. Bapak terakhir ya? yang ditanya WDAK, terus WDPK, terus jadinya. J. Iya. Oke. Oke. Kan tahu dulu profil VIP, departemen yang ada, fasilitas, baru cara daftarnya bagaimana. Gitu Bapak. Apa nih? Yogyakarta, kota pelajar dan pusat budaya, menyatu dalam keharmonisan nuansa akademis, kebudayaan, dan kekayaan seni Indonesia. Kota istimewa dengan kearifan lokal masyarakatnya sebagai saksi perjalanan para generasi bangsa dalam menggapai cita-citanya. Universitas Negeri Yogyakarta merupakan kampus pendidikan berstandar internasional sebagai pengembang pendidikan yang memiliki reputasi, salah satunya Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi merupakan fakultas terdepan yang menjadi tonggak dan mercusuar pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dedikasi pada pendidikan berkualitas terbukti dari staf, pengajar berkompeten, dan program-program inovatif. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta
terus menonjol sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada standar internasional. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi memiliki 9 departemen, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi berupaya terus untuk lebih baik menghasilkan lulusan yang berpegang teguh, memberikan pendidikan bagi anak usia dini sebagai edutainment dan pengembang pendidikan sebagai pengelola lembaga PAUD. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendidikan di sekolah dasar dengan budaya literasi dan numerasi yang inovatif melalui penguatan karakter sebagai akademisi maupun praktisi pendidikan dasar dan pengembangan ilmu pendidikan dasar melalui riset. Pendidikan luar biasa dengan menerapkan pembelajaran yang menghargai keberagaman, fokus pada pengembangan pembelajaran akademik fungsional. Pendidikan non-formal dicapai dengan memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam pendidikan, sehingga pembelajaran memberi kebebasan untuk mengembangkan potensi. Teknologi pendidikan menggunakan sumber belajar dan sumber daya media inovatif yang dihasilkan melalui proses pengajian teori pembelajaran dalam media. Bimbingan dan konseling didukung dengan penguatan pribadi melalui konseling individu maupun kelompok yang dilakukan melalui pendekatan multikultural secara komprehensif berfokus pada area preventif developmental dalam bimbingan dan konseling. Psikologi. Intervensi layanan yang diberikan didasari analisis perilaku secara profesional untuk menguatkan insan cendekia pada aspek pendidikan klinis, industri, dan masyarakat. Manajemen pendidikan dikelola secara administratif dengan mempertimbangkan prinsip manajemen pendidikan yang dikaji melalui isu strategis manajemen pendidikan skala internasional dan nasional untuk menjadi bahan pertimbangan menghasilkan model manajemen melalui riset. Kebijakan pendidikan sebagai dasar pembuatan legalitas formal rencana strategis dalam sebuah kebijakan pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi memiliki 3 kampus sebagai sarana penunjang pendidikan dan pengembangan ilmu pendidikan yang terdiri dari Kampus Pusat, Kampus 2, dan Kampus 3. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi siap bersaing dalam skala nasional dan internasional karena adanya perencanaan dan pengendalian mutu akademik yang dilakukan secara berkala, didukung dengan sarana prasarana dan pelayanan prima. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi menjadi garda depan dalam mengoptimalkan potensi dan bakat mahasiswa. Melalui program-program inovatif, fakultas ini menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan pengembangan diri. Dengan bimbingan akademis yang terencana, mahasiswa dibantu untuk menggali potensi unik yang mereka miliki. Program mentoring dengan sistem Among menjadi media di mana potensi mahasiswa dapat berkembang. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi bukan hanya menciptakan lulusan yang berkualitas, tetapi juga mencetak individu yang siap menghadapi tantangan dunia. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta, leading the future education. Tapi wis hafal nek kalian itu mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di live Instagram Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Suyanti Ningsih selaku host. Hari ini kita akan membahas kiat dan strategi lolos PMB Universitas Negeri Yogyakarta edisi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta bersama 3 narasumber kita hari ini. Baik, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan narasumber pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Iis Prasetyo MM. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat siang Pak Iis. Selamat siang, Mbak Yanti. Dan narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Agus Basuki MPD. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan Umum dan Sumber Daya Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Sugeng siang Pak. Sugeng siang, Yanti. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan narasumber yang ketiga adalah Bapak Dr. Bambang Saptono MSI. Beliau adalah Kepala Unit Admisi Universitas Negeri Yogyakarta. Sugeng siang Pak Bambang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, baik. Pada hari ini kita akan mendiskusikan terkait bagaimana sih sebenarnya jika Mbak dan Mas calon mahasiswa baru atau mungkin orang tua yang juga menyimak di Instagram live kami itu akan mendaftar sebagai calon mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Baik, kayak nggak sabar ya, saya akan mulai dialog dengan yang pertama ini dengan Pak WD AK dulu, WD 1 ya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Pak Iis. Gimana Mbak Yanti? Oke, Pak WD, bisa diceritakan Bapak tentang profil Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNY itu seperti apa begitu? Sehingga ini bisa menjadi magnet calon mahasiswa baru untuk mendaftar di FIPP UNY. Baik Mbak Yanti, sekedar informasi dasar ya terkait dengan Fakultas Ilmu Pendidikan, bahwa di Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri untuk program S1 itu kita ada 9 departemen, diantaranya adalah manajemen pendidikan, terus kemudian pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, bimbingan konseling, teknologi pendidikan, pendidikan guru sekolah dasar, kebijakan pendidikan, pendidikan anak usia dini, dan yang terakhir, yang paling bungsu itu ada psikologi. Nah, terkait dengan program-program tersebut, masing-masing dari tiap departemen itu memiliki profil yang berbeda-beda untuk tiap lulusannya. Jadi misal untuk manajemen pendidikan memang diarahkan ke bidang persekolahan, khususnya di bidang administrasi, dan bagaimana jadi kepala sekolah yang baik gitu ya, terus kemudian di pengelolaan di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada program pendidikan luar sekolah atau yang sekarang itu namanya pendidikan non formal. Di program studi atau di Departemen Pendidikan non formal itu lulusannya cukup bervariasi. Beberapa di antaranya alumni itu sudah memiliki di bidang usaha entrepreneur, khususnya di social entrepreneurs, kemudian di bidang wirausaha sosial di kepariwisataan sebagai pamong belajar di Balai Besar Guru Penggerak, terus kemudian sebagai tutor-tutor di lembaga kursus maupun di kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di masyarakat. Terus kemudian di Departemen Pendidikan Luar Biasa, alumninya banyak bergerak di bidang bagaimana mengimplementasikan pendidikan inklusi, ada di sekolah luar biasa di SLB, baik itu yang tingkat dasar maupun yang tingkat menengah. Kemudian beberapa di antaranya juga sebagai terapis, dan saat ini yang lagi ngetren itu sebagai untuk kode berbicara bagi mereka yang masyarakat yang tunarungu. Nah, itu beberapa di antaranya seperti itu. Kemudian juga sebagai peneliti juga di bidang inklusif dan lain sebagainya. Di bidang bimbingan konseling kita tahu di sekolah-sekolah sekarang wajib ada guru BK ya. Betul. Karena fungsinya tidak hanya sebagai mengatasi siswa bermasalah gitu, tapi bagaimana menjadi guru BK yang baik, bisa mengoptimalkan potensi siswa, mengarahkan siswa ke jalan yang benar, khususnya bagi mereka yang memiliki potensi, kemana mereka akan ke perguruan tinggi jurusan apa, itu dari prodi BK. Sedangkan dari teknologi pendidikan, mereka banyak bekerja di instansi sebagai praktisi maupun sebagai pengembang kurikulum, apalagi sekarang ada jabatan fungsional tersendiri yang sangat erat kaitannya dengan jurusan teknologi pendidikan.
Terus kemudian berikutnya PGSD itu sudah jelas ya, pendidikan guru sekolah dasar, alumninya sebagian besar menjadi guru sekolah dasar, bahkan sebelum lulus saja sudah jadi guru SD ya, karena banyak dicari. Berikutnya adalah program studi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu sebagian besar dari alumninya berkiprah dalam praktisi di bidang pendidikan. Mereka khusus mengkaji tentang kebijakan-kebijakan pendidikan dan juga di beberapa instansi saya kira, khususnya di pemerintah kabupaten maupun provinsi yang mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah pendidikan usia dini, alumninya sebagai guru PAUD, khususnya PAUD formal, baik itu di TK maupun RA, dan animo untuk PAUD ini cukup banyak, Mbak Yanti. Ya. Dan yang terakhir adalah psikologi, sebagai anak bungsu dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang mungkin ke depan pengembangan dari fakultas ini akan memisahkan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan Fakultas Psikologi sendiri. Begitu Mbak Yanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Iis. Prospek lulusannya luar biasa ya Bapak ya, bervariasi Ya, sekali. alhamdulillah sampai saat ini beberapa alumni itu memang sudah ditunggu, bahkan ada beberapa itu Inden. sebelum lulus itu malah sudah diinden. bekerja gitu. Iya. Nah, kemudian bagaimana sih itu bisa terjadi kan gitu ya? Nah, di Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri ditunjang oleh beberapa aktivitas bidang kemahasiswaan, Mbak Yanti, Iya. yang semuanya itu menunjang pada kompetensi mereka, baik itu yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa di departemennya masing-masing, maupun beberapa organisasi kemahasiswaan yang lintas departemen, seperti ada unit kegiatan mahasiswa di bidang penelitian, itu dari prodi apapun bisa hadir. Ada juga yang senang musik, ada di unit kegiatan mahasiswa musik yang ada di fakultas, yang senang berorganisasi, yang berbau-bau politik gitu ya, belajar berpolitik, itu ada di Badan Eksekutif Mahasiswa, ada keluarga mahasiswa ya. Terus kemudian ada beberapa UKM-UKM lain yang kemudian difasilitasi juga oleh universitas sesuai dengan bakat dan minat, dan itu berimbas pada prestasi mahasiswa ketika mereka berkuliah. Bahkan untuk tahun ini saja, sampai dengan bulan Juni, mahasiswa kami yang sudah berprestasi di tingkat nasional itu sudah ada kurang lebih 88 mahasiswa, dan kurang lebih sekitar 5-6 mahasiswa itu sudah berprestasi di tingkat internasional. Nah, itu salah satu upaya dari kami untuk bagaimana mahasiswa ketika kuliah itu tidak hanya fokus pada kegiatan pembelajaran, tapi juga meningkatkan soft skill ya di bidang yang lain, karena tentu sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di kompetensi abad 21, networking ya, terus kemudian kerjasama, problem solving dan sebagainya, dan itu semuanya bisa mahasiswa alami ketika mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Begitu. Oke, jadi banyak sekali layanan kemahasiswaan supaya mahasiswa tidak menjadi mahasiswa kupu gitu ya Pak. Iya, kuliah pulang gitu ya. Jadi atau kunang-kunang. Kunang-kunang apa Habis itu Pak? kuliah nangkring ya. Oh gitu ya. Di angkringan. Habisin duit ya Pak. Iya, ngabisin duit. Oke, jadi mereka bisa memanfaatkan layanan beragam, layanan kemahasiswaan yang ada di Fakultas betul. Ilmu Pendidikan dan Psikologi yang seperti diceritakan oleh Pak Is tadi. Oke, Pak Is, terkait dengan daya tampung. Nah, Daya tampung. itu bagaimana Pak Is? Untuk daya tampung untuk setiap tahun memang cukup bervariasi ya, tapi rata-rata setiap departemen itu antara 2 sampai 4 kelas. 4 bahkan ada yang 5 kelas. Misal untuk manajemen pendidikan itu setiap tahun kami 2 kelas, itu daya tampungnya antara 80 sampai dengan 100 mahasiswa tergantung kondisi mahasiswa yang masuk. Dan dengan jumlah animo juga yang cukup banyak tahun kemarin, itu untuk manajemen pendidikan itu kurang lebih 1.637 pendaftar. Dan itu yang diterima itu secara ini ada 80 mahasiswa. Terus Cukup tinggi ya. Ya, passing grade-nya juga cukup tinggi. Terus kemudian untuk pendidikan luar sekolah
daya tampungnya kurang lebih 80 dengan animo 962 calon mahasiswa. Kemudian pendidikan luar biasa, daya tampungnya 120, itu bisa disebut 3 kelas. Ya. Itu animonya 1189. Wow. Kemudian ada bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu 2 kelas, 80 mahasiswa. Itu animonya 3.584. Jadi cukup banyak, persaingannya cukup ketat. kompetitif ya. Ya. Kemudian teknologi pendidikan itu 2 kelas juga, 80 mahasiswa dengan pendaftar 1174. Kemudian PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, itu kurang lebih 6 kelas. Kami menerima 6 kelas dengan 240 mahasiswa dengan jumlah pendaftar 6.073. Jadi ketatannya cukup tinggi. Favorit nih kelihatannya ya Pak. Favorit. Terus kemudian ada kebijakan pendidikan untuk tahun ini 1 kelas ya. Kemudian jumlah yang mendaftar kurang lebih ada 631 calon mahasiswa. Untuk PG PAUD, pendidikan anak usia dini, 2 kelas dengan animo 1.163 calon mahasiswa, dan yang paling banyak ini psikologi yang sebagai anak bungsu. Ada bungsu. Ya, tapi paling banyak animonya. Jadi kami itu menerima 5 kelas untuk psikologi dengan jumlah animo itu 11.479. Wow. Ya. Kebayang ya, yang diterima 200, yang daftar 11.000. Itu ekornya saja yang 11.400, itu 400-nya keambil 200. Itu di tahun 2023 ya Pak? Iya. Tahun kemarin itu Mbak ya? Tahun kemarin ya. Tahun yang lalu. 2023. Iya. Kemungkinan trennya juga tidak akan jauh berbeda Betul, sekitar itu. betul. Kemungkinan bisa naik juga ya Pak Iya, Iis ya. iya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Iis sudah menyampaikan profil Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Ada departemen-departemen yang ada di sana, prospek lulusannya juga tadi ya, dan juga daya tampung. Oke, teman-teman, bagi yang ingin memberikan pertanyaan bisa dimulai dari sekarang untuk menulis di komentar ya. Nanti saya akan recall lagi pertanyaannya untuk kita sampaikan ke narasumber. Oke. Baik, saya akan beralih ke Pak Agus Basuki, Pak Dr. Agus Basuki. Bapak Agus Basuki ini adalah Bapak Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan Umum dan Sumber Daya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Oke, Bapak bisa minta tolong dijelaskan nih Pak, supaya Camaba ini semakin tertarik untuk mendaftar di FIPP nih Bapak. Fasilitas yang ada di UNY dan juga khususnya di FIPP itu apa saja? Baik, Mbak Yanti, terima kasih. Kalau tadi Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik ya sudah menyampaikan bagaimana animo yang datang untuk mendaftar di FIPP ini ya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Tentunya saya sapa dulu untuk adik-adik calon mahasiswa baru dengan ribuan yang sangat tertarik untuk kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi ini, tentu datang dari berbagai penjuru tanah air. Sehingga saya sering katakan bahwa fakultas kita ini kan ibaratnya miniaturnya Indonesia, Mbak. Datang dari Papua, Betul. apakah ujung timur dari Merauke, dari Fak-Fak, dari Sorong, dari pulau yang tersendiri ya di Biak itu ada, dari Medan ada, kemudian dari Kalimantan, apakah dari Pontianak, Kalimantan Barat, apakah dari Balikpapan, Samarinda sampai Kutai Kartanegara, dari Makassar, Maluku, tentunya menunjukkan bahwa mereka sangat tertarik untuk datang di kampus kita. Betul. Lalu tentunya kampus kita ini menyambut adik-adik dari berbagai macam penjuru itu. Yang pertama, fasilitas itu adalah fasilitas yang sifatnya psikologis, Mbak. Bagaimana membangun kesejahteraan dengan berbagai macam calon mahasiswa baru yang datang dari berbagai penjuru ini untuk berkumpul di satu tempat di mana di situ terjadi miniatur Indonesia.
Kalau Mas Bambang itu kan sering mengatakan kalau kita datang di satu tempat itu ya ojo kagetan, Iya. ojo gumunan. Jangan gumunan, Iya, gitu kayak Mas Pak Bambang. Karena beliau tokohnya Mbak Yanti Betul, ya. betul, betul. Tapi sebenarnya agar tidak terjadi apa yang disebut dengan culture shock ya Mbak Yanti, Iya, maka bagaimana fakultas kita ini membangun dinamika agar adik-adik yang datang di kampus kita ini bisa berinteraksi antar perbedaan budaya, antar perbedaan sosial, ekonomi, letak geografis. Maka kampus kita fasilitasi berbagai macam sudut-sudut yang di situ itu bisa mereka itu berinteraksi Dan memberikan kenyamanan ya Bapak ya. kenyamanan secara psikologis. Betul. Maka harapan kita tidak terjadi culture shock di situ. Nah, tentu saya awali dulu, kampus kita ini kan ada sisi utara ini yang namanya kampus Abdullah Sigit Mbak Yanti. Jadi adik-adik nanti jangan bingung kalau nyari, Pak kami mau ujian di kampus Abdullah Sigit FIPP, maka sisi utara kita ini adalah kampus Abdullah Sigit. Kampus dengan sangat megah, 3 lantai Mbak Yanti. Lantai yang pertama itu ada ruang untuk dekanat, wakil dekan dan lain sebagainya. Kemudian ada layanan administrasi, kemudian juga ada satu ruang untuk ujian skripsi secara luring Mbak Yanti ya. Nah kemudian di lantai pertama ini juga ada ruang departemen. Kalau tadi Pak Wakil Dekan Bidang AK menyampaikan ada ruang departemen, atau mungkin ada yang mungkin masih familiar dengan jurusan ya Mbak Yanti. Mungkin adik-adik masih ada yang familiar, ada jurusan, ruang-ruang jurusan, kalau kita akan katakan itu adalah ruang departemen. Nah, di ruang departemen, dosen-dosen itu kan memiliki bilik-bilik sendiri Mbak Yanti. Sehingga kalau mahasiswa konsultasi, apakah konsultasi tentang akademik, kaitannya dengan mata kuliah yang akan diambil, atau mungkin juga kaitannya dengan konsultasi skripsi, dia akan nyaman. Betul. Karena ada di bilik-bilik yang tidak tertutup full tidak, tetapi dosen dan mahasiswa itu ketika terjadi proses dialog untuk membahas atau diskusi membahas masalah skripsi itu akan nyaman. Nah kemudian di samping ada kantor departemen, ada juga ruang lab Mbak. Contohnya lab bimbingan dan konseling itu kan ada di lantai 1. Nah kemudian ketika kita naik di lantai 2 itu adalah ruang-ruang kuliah Mbak Yanti. Nah ruang kuliah adik-adik calon mahasiswa baru ya jangan khawatir, karena ruang kuliah kita ini secara fisik itu nyaman. Betul. Tidak ada ruang kuliah yang misalkan dikatakan lembab begitu, tidak ada. Semua dengan pengaturan cahaya yang cukup bagus. Kemudian di sana bisa dipakai untuk LCD, tentunya itu hal yang sudah umum, tapi kita pastikan LCD ada, kemudian AC Mbak Yanti, sehingga adik-adik nanti ketika kuliah tentunya akan nyaman, kuliah dengan ruang ber-AC itu ada di lantai 2. Nah kemudian di lantai 2 itu ada student corner juga Mbak, di sisi barat itu. Jadi kalau adik-adik akan diskusi di lantai 2 itu akan bisa. Itu bisa menampung sekitar 25 sampai 30. Oh itu maaf, itu di lantai 3 Mbak. Iya. Itu di mana di situ itu dekat dengan ruang Abdullah Sigit itu ada satu ruang untuk pertemuan Mbak Yanti di lantai 3, di samping juga itu ruang kuliah. Nah, maka adik-adik kalau seandainya ada pertemuan yang mungkin mengundang wali kapasitas 200 ada di lantai 3 ya, di Abdullah Sigit. Nah, kemudian kita berjalan ke selatan, itu ada yang namanya ruang Nung Muhajir Mbak Yanti ya. Nah, ruang atau gedung Nung Muhajir ini lantai 1 itu juga ada 2 ruang departemen atau ruang jurusan. Adik-adik mungkin familiarnya dengan ruang jurusan. Itu ada kantor departemen PLB, mungkin ada yang masih menyebut PLB, ada yang mengatakan PKH, jadi adik-adik untuk pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Mungkin juga di antar universitas itu ada perbedaan nama Mbak Yanti ya. Kita PKH atau PLB. Nah adik-adik yang tertarik dengan apa yang disampaikan Pak WDAK tadi, nanti ada di kantornya untuk ruang dosennya ada di sana. Nah
Di sebelah timurnya itu ada Departemen Psikologi, tadi dikatakan oleh Pak WDAK sebagai anak bungsu ya Mbak Yanti ya. Dengan animo yang terbanyak Pak Is tadi ada Wakilnya 11.900 dengan daya tampung 15. Nah, ruang dosen-dosennya ada di sana. Nah, kemudian di sebelah timurnya sedikit itu juga ada ruang kuliah Mbak Yanti. Jadi bisa pakai nanti kalau adik-adik misalkan kuliah di Nong Muhajir, maka berjalan di sampingnya Abdullah Sigit ini. Nah, kemudian di lantai 2 itu ruang kuliah Mbak Yanti full ya, ada ruang kuliah di sana. Kemudian juga lantai 3 itu ada ruang kuliah. Nah, di sebelah timurnya di tempat kita ini sekarang live ini kan gedung IDB ya. Nah, di sini ada ruang pertemuan yang cukup besar juga, bisa menampung 300 cukup Pak Bambang ya, lantai kita ini ya. Sekitar 300-400 Mbak. Jadi kalau lebih besar dari gedung ruang pertemuannya Abdullah Sigit ya di IDB ini. Di tempat audiovisual saat ini kita live ini. Jadi adik-adik kalau misalkan mengundang teman-temannya hingga 400 itu boleh. Dengan catatan harus mengajukan izin Mbak Yanti ya, karena kemungkinan akan ada pengaturan jadwal. Jangan sampai terjadi tabrakan jadwal gitu ya. Jadi Betul. itu boleh kalau adik-adik mahasiswa. Misalkan teman-teman yang datang dari Medan pengen mengadakan satu acara, kemudian mengajukan permohonan untuk pertemuan itu, bahkan orang luar juga boleh Mbak Yanti, dengan suasana yang nyaman, ruang AC-nya juga sangat mendukung, sound systemnya juga bagus, jadi itu bisa dipakai. Nah, adik-adik calon mahasiswa baru, antar gedung ini Mbak Yanti, Pak Iis, kita tahu ada jembatan penghubung Mbak Yanti. Kenapa jembatan penghubung ini dibuat? Harapan kita ketika musim hujan, jangan sampai ketika mau kuliah berganti gedung itu harus cari payung, kehujanan, atau mungkin ya tidak nyaman ya Mbak Yanti ya, pindah satu ruang ke ruang lain, pindah gedung ke gedung lain. Dalam satu fakultas kok harus berhujan-hujanan, termasuk dosennya Mbak Yanti ya. Betul. Jadi nanti akan nyaman disambungkan dengan jembatan itu. Nah, maka dihubungkan dengan jembatan. Dan satu hal juga perlu saya tekankan kepada adik-adik calon mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Psikologi ini, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi ini ada musola yang bisa dikatakan tidak lagi disebut musola Mbak Yanti, karena setiap hari juga dipakai jamaah di dalam sholat 5 waktu, sehingga juga bisa dikatakan sebagai masjid jami ya. Di samping yang harus dicatat ketika sholat Jumat itu diselenggarakan sholat Jumat dengan jamaah yang cukup banyak. Nah, di timur Musola Al-Kolam ini kan ada satu ya semacam joglo yang itu bisa dipakai oleh adik-adik mahasiswa ketika diskusi dengan jumlah kurang lebih sampai 40 mahasiswa bisa Mbak Yanti. Kalau kita lihat di situ tuh hampir setiap hari itu penuh dengan mahasiswa, sehingga tadi kalau Mbak Yanti mengatakan mahasiswa kupu-kupu ya kuliah pulang ya rugi ya Bapak ya, rugi sekali. Kalau Pak Iis mengatakan kunang-kunang itu ya kuliah nangkring, saya kira sekarang ini banyak memanfaatkan fasilitas itu Mbak Yanti. Di samping nangkringnya di kampus, nangkringnya di kampus sambil diskusi. Nah itu mengapa? Karena kita juga ada kantin Mbak Yanti sangat memadai, sangat ya komplit untuk adik-adik, nggak perlu nangkring keluar untuk makan siang. Di samping ini saat ini ada coffee shop Mbak Yanti yang baru, itu nanti akan kita pergunakan untuk adik-adik kalau pengen lebih nyaman lagi, agak sedikit maju di kantin ya, itu ada coffee shop, nanti itu juga untuk adik-adik kita. Mungkin jadi pilihannya banyak ya Bapak ya, banyak, mau di kantin atau coffee banyak, shop gitu ya. Coffee shop, dan luar biasa. Saya pikir dengan dibuatnya itu juga rancangannya semenjak Pak Bambang masih di WD Keuangan pada waktu itu, bagaimana memecah keramaian kantin itu ya salah satunya kita bikin. Nah di situ agar tidak menumpuk di satu kantin. Kalau pengen ngopi ya di sana. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa itu masih suka es ya, berbagai macam es nanti akan kita siapkan di sana. Nah, kemudian masih ada satu gedung lagi Mbak Yanti di sisi selatannya itu di Nong Muhajir. Itu 3 lantai, di samping ada lantai basementnya yang paling bawah itu bisa dipakai untuk parkir, khususnya adalah mobil. Ada sedikit spek untuk motor juga. Nah, nanti
bagi mereka yang biasa parkir di situ mungkin juga merasa nyaman. Tapi bagi yang biasa di kampus yang gedungnya di utara ya mungkin di utara. Nah, lantai 1 ada layanan administrasi juga atau layanan admin ya, biasanya disebut seperti itu oleh adik-adik mahasiswa. Lantai 1-nya, lantai 2-nya nanti juga tempat perkuliahan Mbak Yanti. Lantai 3 juga, di samping ada ruang-ruang kecil untuk kuliah internasional dan lain sebagainya. Nah, lantai 3 itu juga ada satu ruang pertemuan yang cukup luas juga. Di situ biasanya dipakai untuk kegiatan dosen dengan mahasiswa. Atau saya katakan tadi, mahasiswa juga boleh pinjam di situ itu. Hanya sekali lagi mengajukan izin. Contohnya ketika Pak WDAK akan menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi tertentu ya, itu kan biasanya ada coaching klinik di situ ya, ada semacam pembekalan. Nah, maka memanfaatkan ruang itu. Tinggal ruang mana yang kosong. Makanya adik-adik mahasiswa tentunya ketika akan memakai fasilitas kampus ya harapannya tetap mengajukan surat pada kita. Nanti akan diatur jadwalnya apakah benturan dengan mungkin prodi lain yang menggunakan atau ada mahasiswa lain yang menggunakan. Nah, dengan demikian saya katakan bahwa fasilitas di kampus kita ini sudah memadai. Di samping ruang-ruang hijau kita ini kan cukup luas Mbak Yanti, sehingga mahasiswa itu tidak merasa panas di saat musim kemarau, tidak merasa lembab di saat musim hujan, kuliah dengan nyaman. Dan barangkali juga ketika nanti adik-adik calon mahasiswa baru ini ya, harapan kita diterima Pak Iis ya di kampus kita. Sangat berharap berkolaborasi dengan dosen Mbak Yanti. Iya, betul. Salah satunya adalah bagaimana ketika selesai kuliah itu kalau seandainya AC itu tidak dimatikan tidak apa-apa. Tetapi pintunya harapan saya adalah ditutup ya. Kalau seandainya mahasiswa keluar semua, AC lupa tidak dimatikan dan pintunya terbuka, itu kan sayang. Dan istilahnya itu panasnya itu kan masuk dalam ruangan, itu yang menyebabkan AC kita butuh perawatan Mbak Yanti. Nah, perawatan berkala kita lakukan. Seandainya misalkan bulan Juni ini perawatan full di gedung Abdullah Sigit dengan sekian lokal gedung itu ada perawatan AC, kemudian perawatan untuk pewangi dan lain sebagainya. Maka bulan berikutnya di gedung Nung Muhajir. Nah, bulan berikutnya itu di Muhamin. Nah, setelah Muhamin balik lagi ke Abdullah Sigit. Nah, dengan seperti itu maka harapan kita semua AC yang ada di ruang-ruang itu betul-betul memberikan kenyamanan pada saat kuliah. Atau pada saat mahasiswa itu diskusi di dalam kelas, itu sangat memungkinkan. Jadi tetap kondusif gitu ya Bapak? Kondusif, mereka nyaman. Ya itu tadi Mbak Yanti, harapan saya mahasiswa itu berkolaborasi dengan dosen, bekerja sama, termasuk di dalam merawat remote-remote yang ada di dalam Mbak Yanti. Karena kadang-kadang ada yang iseng itu ke bawah Mbak Yanti. Iya, ketika kita mau kuliah, mau menghidupkan itu bingung nyarinya di mana. Ternyata ke bawah mahasiswa. Pada waktu itu maksud mahasiswa itu ingin ya istilahnya itu ingin mendinginkan lagi. Misalkan di situ tertulis masih 20, ingin didinginkan lagi. Lupa naruhnya atau lupa ke bawah. Nah, ketika kuliah berikutnya bingung mau nyari AC. Dan kalau malah kita kondisikan dari teman-teman tendik itu kan selalu mengontrol sehingga ketika menutup pintu itu dipastikan AC dan lampu itu mati. Nah, dengan demikian maka kita juga memperhatikan bagaimana hemat energi, hemat listrik, termasuk di setiap sudut adik-adik jangan khawatir, semuanya ada kamar mandi yang fasilitasnya sangat memadai dan terpisah tentunya adik-adik ya, kamar mandi putra dan kamar mandi putri itu hampir di setiap gedung itu ada Mbak Yanti. Nah itu maka pertama adalah kesejahteraan psikologis, nyaman dengan adik-adik mahasiswa yang bersatu dalam sebuah fakultas berbeda budaya, berbeda sosial, ekonomi, mereka bisa berinteraksi dengan nyaman. Tidak ada istilahnya kamu datang dari mana, kamu datang dari mana, terpisah enggak. Betul. Mereka berinteraksi dengan baik, membaur gitu ya membaur, Bapak ya. Dan difasilitasi berbagai unit-unit kegiatan oleh Pak WDAK ya. Ada unit
yang fokus untuk senang dengan musik ya mereka ada Betul. kayak musik ya Pak Is ya, kayak musik ya. Nah itu nanti harapan saya ada stage kecil Mbak di depan kantin itu, iya, sehingga iya, kalau iya. sore itu mereka mengeluarkan sound system. Kayak live music gitu ya Nah Bapak gitu, ya. sehingga nanti Wah. adik-adik yang minum kopi di situ, adik-adik yang suka musik tuh berlatih di situ. Tambah relax nih Iya, nanti ya. nah, di depan. Apakah stage-nya itu di depan kantin pas atau baru ingin saya desainkan? oke. Itu juga mewujudkan cita-cita Mas Bambang yang suka musik. Mengerjakan tugas tapi Mengerjakan relax gitu ya. tugas, ada yang berlatih kan sama-sama itu mutualisme Mbak. Betul, Mereka yang betul. minum teh, es teh dan lain sebagainya. Nah mereka yang berlatih jangan ragu kalau misalkan Mbak Yanti nggak suka nyanyi terus tiba-tiba berlatih di situ apapun suaranya nggak apa-apa. Tapi yang penting di situ Pede ya, Pak? ya psikologis sangat mendukung bahwa mereka satu. Nah secara Oke. fisik kesejahteraan fisik yang tadi saya sebutkan antar gedung semuanya difasilitasi dengan baik. Terlepas ada kekurangan itu wajar Mbak. Oke. Karena memang butuh maintenance yang baik. Betul. Termasuk lift ini, 3 lift ini kan semuanya dirawat setiap bulannya dengan biaya yang cukup besar. Tetapi harapan kita jangan sampai lift itu macet. Kalau misalkan Mbak Yanti di lantai 2 macet liftnya kan bingung ya. Kalau bawa HP, kalau enggak ini kok nggak jalan kan nanti harapan kita jangan sampai itu Iya, terjadi. Maka iya. 3 lift ini kita rawat semuanya. Betul. Harapannya adik-adik mahasiswa yang memang sekarang dimanjakan dengan adanya lift, pengen naik lift untuk ke lantai 3, tapi ke lantai 2 pun adik-adik itu sekarang pakai lift ya Pak Is ya. Padahal tinggal turun. Iya. Nah malah dosennya yang sering naik tangga itu Iya. ya olahraga. Buat Mbak olahraga, Yanti. Bapak. Olahraga. Nah itu harapan mereka semuanya bisa mendukung proses cepatnya mahasiswa itu kuliah. Jadi, Saya kira ini Mbak Yanti iya. nanti mungkin Wah, kalau ada luar hal-hal biasa yang nih. spesifik ya bisa Zee, kita diskusikan. luar biasa fasilitas yang sudah ada dan juga masih berprogres ya Bapak, Siap, seperti yang siap. diterangkan Terus, tadi terus. Iya, terus terus, berprogres terus. demi kenyamanan bersama mahasiswa supaya betah di kampus Betul. gitu ya. Maka saya ucapkan selamat datang bagi yang sudah ada yang lolos ya Pak Bambang melalui berbagai jalur ya. Dan oke. ini masih ada yang calon-calon mahasiswa. J. Dan ditunjukkan animo yang besar itu tadi. Iya, betul. Oke, Pak Agus, Iya. kalau bicara tentang lokasi kampus, Iya. FIPP ini kan ada beberapa kampus ya Bapak nggih? Betul, Nah, ya. itu di kampus mana saja ya Bapak Ya, lokasinya? betul Mbak Yanti. Jadi bagi adik-adik yang asli kota Jogja ya, saya kira tidak bingung ya di kampus Mandala istilahnya itu memang dekat dengan Stadion Mandala Krida. J. Dan itu disediakan asrama Mbak Yanti. Nah asramanya tentu bisa kalau adik-adik ada yang ingin minat di situ. J. Asramanya itu di samping kampus dan tentunya akses transportasi untuk ke kampus pusat ini mudah Mbak Sangat Yanti. mudah. Ya, jadi jangan khawatir seandainya ada di kampus Mandala yang letaknya nggak lebih dari 5 kilo dari kampus kita ini, misalkan akan domisili di asrama di situ atau kuliah di situ, itu nggak perlu khawatir, akses transportasi mudah. Mudah. Kemudian ada di Jalan Bantul Mbak Yanti juga ada salah satu kampus kita, Iya. dan di sana juga dipakai perkuliahan Mbak Yanti. Fasilitasnya juga cukup Betul. besar, ada joglo yang memang itu bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Iya. Bahkan kalau mau ada adik-adik mahasiswa yang suka dengan seni, kemudian akan mementaskan tarian, itu ideal banget. Karena joglonya itu kalau kita lihat itu cagar budaya, Iya, sehingga kita pertahankan keasliannya dan kita rawat dengan baik. Semua itu juga bisa digunakan untuk mahasiswa. Dan instrumen di dalamnya gamelan itu komplit. Betul, iya, Iya, kalau iya. ada yang suka ya tradisional instrumen, saya kira Gamelan. sangat mendukung. Begitu Mbak Yanti C. ya, dari Kak kampus yang mungkin tadi lupa belum saya sebut. Iya, Oke. oke. Oke, siap-siap Mbak Yanti. Berarti ada di Mandala juga, Iya, iya, ada di betul. Jalan Bantul Iya. ya Bapak ya. Ya, Betul, iya, jadi siap. kita ada 3 kampus. Oke. Baik, supaya nih ya teman-teman adik-adik calon mahasiswa, supaya kita itu membuktikan nih iya po, bener po yang disampaikan oleh Pak WD2 tadi terkait fasilitas. Mari sebelum kita ke Pak Bambang, sabar ya Pak Bambang, kita akan bersama-sama melihat nih melalui live vlog fasilitas kampus ya, fasilitas kampus yang nanti akan dieksekusi oleh tim virtual tour kita gitu ya. Mari kita saksikan bersama-sama teman-teman ya.
Oh ini virtual tour juga ya Mbak Yanti ya? J. Oh gitu ya. Ini virtual Ya saya kira bisa ditunjukkan tour, ya apa ada yang bisa bisa sampaikan. laboratorium, ruang kelas, perpustakaan. Perkenalkan saya Salma, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa aja sih yang mari kita. Yang pertama, Anda memiliki Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Nah, psikologi kita dapat biasanya di sini mahasiswa akan mengurus terkait dengan legalisasi kerjasama. Oke, mari kita lanjutkan. Sebagai mata tagline Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi yang pertama itu ada mahasiswa disabilitas, di sini kami dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung mereka untuk tetap nyaman saat pergi ke kampus. Bisa dilihat di sebelah ini terdapat kamera yang mendukung mereka untuk yang menggunakan kursi roda, dan juga di sebelah kanan ini ada dua jenis tangga yang fakultas. Dan di sebelah itu juga tersedia lift yang memudahkan mahasiswa yang menggunakan kursi roda untuk naik ke lantai 2 dan lain. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat satu bangunan yang paling sering dikunjungi mahasiswa, teman-teman. Itu adalah tulisan dan juga teman-teman, biasanya mahasiswa akan mengurus berbagai kebutuhan yang diperlukan, mulai dari administrasi, kemudian surat keterangan aktif kuliah, surat rekomendasi beasiswa buat teman-teman yang mau mencari beasiswa, sampai juga disini pelayanan terkait dengan prestasi mahasiswa. Jadi teman-teman jangan khawatir, untuk yang biasanya di SMA suka mendapat medali atau mengikuti kompetisi, baik tingkat nasional maupun internasional, di sini sudah ada layanan yang akan mendapat. Ya. Oke, lanjutkan. Baik teman-teman, teman-teman bisa melihat di sini terdapat berbagai fasilitas lain tunjang kegiatan kampus, seperti juga musola dan pendopo yang sering digunakan mahasiswa untuk berdiskusi. Oke teman-teman, sekarang akan menuju ke satu tempat outdoor yang sangat mengembangkan dari FIPP UNY, yaitu adalah lapangan hijau, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat lapangan hijau ini merupakan tempat kebanggaannya mahasiswa FIPP UNY. Karena apa teman-teman? Karena yang pertama, ketika teman-teman menjadi mahasiswa baru FIPP, teman-teman akan disambut di sini dalam kegiatan PKKMB fakultas. Jadi nanti teman-teman yang sudah keterima UNY ataupun yang akan keterima UNY, selamat datang, nanti kita sambut diterima bersama dengan Bapak Ibu dosen dan juga kakak-kakak tingkat teman-teman. Oke, kemudian bisa teman-teman lihat di lapangan hijau ini, mahasiswa sudah harus siap itu. Harus siap-siap itu. Ya dari Sumatera, dari Padang ini tinggi. Jika dilihat di tengah-tengah lapangan Udah nonton tur ruangannya, rugi banget kalau nggak diterima. Waduh. Banyak nih memang animonya. yang pertama adalah Terima aku di psikologi lagi tahun ini, please. kedua adalah departemen TP, yang ketiga adalah PSD, yang keempat TP PAUD, yang kelima adalah BK, yang keenam psikologi, yang ketujuh PLB, yang kedelapan adalah MP, dan mari kita lanjutkan teman-teman. Nah, selain tempat perayaan PKKMB dan juga selebrasi untuk sidang akhir, di lapangan hijau ini juga disediakan fasilitas, yaitu adalah lapangan olahraga. Di sini teman-teman boleh loh menggunakan lapangan ini buat kegiatan seperti badminton, volley, ataupun ya kalau pengen duduk sampai sore juga boleh di sini kayak gitu. Dan juga tidak lupa di hari Jumat biasanya juga ada senam teman-teman.
Jadi teman-teman mahasiswa yang pengen satu badannya bugar, silahkan untuk menggunakan fasilitas ini. Oke. Sekarang kita akan melihat fasilitas lainnya yang ada di sebelah belakang dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Oke teman-teman, jangan khawatir buat kalian yang misal masih merasa cemas sampai kadang-kadang pengen terus ya. Karena di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi ini di setiap sudutnya sudah disediakan fasilitas kamar mandi teman-teman. Jadi jangan khawatir ya buat kalian. Dan di sebelah kanan ini adalah pendopo utama teman-teman yang ada di fakultas ini. Nah, tidak hanya bisa digunakan sebagai tempat ketika teman-teman sedang istirahat kuliah dan ingin memesan makan sesuatu, tapi di sini juga teman-teman mahasiswa sering stay sampai malam teman-teman. Mereka tuh biasanya mengerjakan tugas kelompok bersama-sama di sini ataupun menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan organisasi mahasiswa. Dan juga itu teman-teman itu adalah ormawa dari FFIP itu. Di dalamnya terdapat berbagai ormawa yang ada di FFIP ini, yaitu seperti himpunan mahasiswa atau kalau teman-teman ya sekarang kan sering kenal dengan istilah OSIS ya. Nah, kalau di tingkat kampus, unit terkecilnya OSIS itu adalah himpunan mahasiswa yang biasanya di setiap departemen memiliki itu. Dan juga di dalam gedung Ormawa tadi itu terdapat base camp dari berbagai UKM yang ada di fakultas ini. Seperti contoh UKM keagamaan teman-teman, kemudian ada juga UKM penelitian, dan yang terakhir ada UKMF musik band. Nah, UKM musik band ini juga memiliki program yang sangat menarik loh teman-teman, yaitu terkadang di beberapa minggu sekali mereka akan melakukan penampilan spesial yang ada di pendopo tadi teman-teman. Dan biasanya mahasiswa lain itu boleh untuk menyumbangkan lagu atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Silakan teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita lihat. Ini adalah gedung kawasan yang merupakan kebanggaan lapangannya dari PPUN, yaitu Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini dan juga Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di dalam lab PG PAUD dan juga PGSD ini terdapat 3 lantai yang memuat berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh mahasiswa PGSD dan juga PG PAUD dalam mengembangkan kebutuhan kuliah mereka. Oke. Bisa dilihat ini adalah lantai mobil laboratorium yang usia dini. Coba kita kembali sedikit ya. Meskipun gelap, tapi seperti inilah suasana dari laboratorium PG PAUD teman-teman. Jadi di FPP ini teman-teman tidak cuma diajarkan teori tentang anak usia dini, tapi teman-teman diberikan tempat untuk melakukan praktek langsung loh dengan mereka, karena laboratorium PG PAUD ini juga menyediakan daycare yang itu akan memudahkan Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua untuk melakukan praktek. Sekarang kita sampai di lantai 2 dari level dan PGSD. Nah, di sebelah kanan ini terdapat berbagai ruang kuliah praktikum yang digunakan oleh anak-anak PGSD. Jadi, tidak hanya mengandalkan teori, sekali lagi teman-teman, tapi FIPP ini juga diajarkan praktiknya secara langsung. Teman-teman tidak hanya membayangkan apa yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu dosen, tapi teman-teman juga diikutkan atau diikutsertakan dalam pengalaman praktek. Oke, baik teman-teman, tadi sudah kita saksikan bersama ya virtual tournya kampus Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Jakarta.
dari beberapa komentar yang tadi saya sempat lihat, rugi kalau nggak masuk ke kampus karta gitu ya. Oke, baik. Kita masih ada satu narasumber lagi, yaitu Bapak Kepala Admisi Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. Bambang Satrio MSI. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan nih terkait, kan kita sudah tahu profil FIPP nih, fasilitas pendukungnya dan sebagainya. Nah, cara mendaftarnya ini Pak Kepala Admisi ini, bagaimana Bapak jalur penerimaan mahasiswa baru di UNJ menikah? Baik Mbak Yanti, dan selamat siang, selamat sore juga mungkin di daerah yang lain. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dari kampus Karangwalang semuanya. Terima kasih. Jadi disampaikan Pak Widi, dua Widi tadi adalah tentang berbagai hal yang terkait dengan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Tetapi untuk bisa masuk ke sini harus berjuang. Nah, sekarang saatnya berjuang. Untuk itu maka di UNY itu disediakan dua jalur. Satu adalah namanya jalur secara nasional yang sudah dijalani oleh adik-adik mahasiswa kemarin, yaitu seleksi nasional berbasis prestasi yang disebut dengan SNBP, yang sudah diterima tentu sudah registrasi, selamat. Yang belum maka masih ada kesempatan. Yang kedua adalah seleksi nasional berbasis tes atau SNBT yang sudah diumumkan secara nasional. Kalau ini kemarin minggu yang lalu tanggal 13 Juni yang lalu. Selamat bagi yang sudah diterima dan segera untuk mendaftar, karena pendaftaran registrasi kami buka tanggal 24 Juni sampai dengan 29 Juni. 29 Juni ini ya Bapak, jangan sampai terlewat nih ya. Nah, jangan sampai lupa gitu kan ya. Nah, bila kedua-duanya SNBP, SNBT belum sempat diterima, maka di UNJ menyelenggarakan namanya SM. Menapa SM? Seleksi mandiri. Seleksi mandiri yang di situ skemnya ada banyak. Skemnya ada 7 skem. Dengan cara ini, cara ini, cara ini. Nah, skem yang pertama namanya talent scouting. Nah, talent scouting itu kebetulan sudah kami tutup pendaftarannya pada saat tanggal 18 Juni. Nah, yang kedua adalah prestasi olahraga unggul. Yang pendaftarannya juga sudah kami tutup tanggal 18 Juni. Hari ini yang kedua-duanya talent scouting dan prestasi unggul, yang prestasi unggul itu baru tes CBT tadi pagi. Dilanjutkan tes keterampilan khusus untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan dan FBSB, Bahasa dan Seni. Siang ini melakukan tes keterampilan. Semoga lolos gitu kan ya. Semoga lolos. Nah, adik-adik masih punya kesempatan untuk daftar di UNJ. Semua program studi. Namanya program jalurnya itu adalah namanya prestasi unggul. Masih ada kesempatan, kami tutup nanti tanggal 4 Juli. Nah, prestasi unggul itu apa? Gitu kan ya, atau prestasi akademik itu apa? Prestasi akademik itu mengedepankan nilai rapot. Nilai rapot adik-adik mulai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, di samping nilai rapot, maka kalau ya adik-adik punya sertifikat ya, yang mendukung tentang prestasi akademik, silakan diunggah. Karena itu jalurnya adalah melalui portofolio. Nah, kemudian masih ada lagi. Kalau tidak pilih prestasi akademik, pilih prestasi unggul. Prestasi unggul itu juga nilai rapot, diunggah, tetapi dia punya keunggulan-keunggulan di mana? Entah olahraga, entah seni, hafidz Quran, dan lain sebagainya, silakan. Dari situ nanti akan kita lihat portofolionya, akan diverifikasi apakah lolos atau tidak, tergantung dari nilai rapotnya yang pendaftar seperti apa. Nah, kemudian yang tidak lolos seleksi nasional berbasis tes, ya, SNBT yang diumumkan tanggal 13 Juni yang lalu, masih ada kesempatan tidak usah tes. Tetapi skor
UTBK SMBT-nya bisa digunakan untuk mendaftar. Jadi tidak usah tes lagi, cukup sekali ketika UTBK SMBT. Nah, caranya tinggal adik-adik mengunggah NISN-nya. Nah, ya, NISN-nya yaitu nomor induk sekolah nasional dan MPSN-nya, nomor pokok sekolah secara nasional. Kemudian setelah diunggah nanti kami akan mengunduh skor UTBK SMBT di kementerian. Nah, setelah itu dikompetisikan. Nah, dikompetisikan antar nilai-nilai tadi. Nah, untuk itu maka dipilih mana yang harus kami pilih, prestasi akademik unggul dan SNBT. Nah, kemudian masih ada kesempatan lagi, 2 kesempatan lagi namanya CBT. CBT ada 2, yaitu CBT di kampus. Ya. CBT di kampus, jadi kalau CBT di kampus berarti adik-adik harus datang ke kampus. Sambil melihat tadi. Sambil touring kampus ya Pak. Sambil rekreasi ke Yogyakarta. Nah, tesnya di kampus dan jangan lupa ini, pendaftarannya kami tutup tanggal 1 Juli. Sekarang sudah tanggal 26. Ya. Nah, ayo cepet-cepet daftar di Masih ada kesempatan. Nah, kemudian nanti tesnya akan ada tanggal 8, 9, 10, 11 kami alokasikan. Nah, kapan Anda akan datang ke kampus, kapan akan tes, kami akan tata sedemikian rupa, sangat tergantung jumlah pendaftar. Kemudian masih ada lagi yang rumahnya jauh-jauh dari Jogja. Yang tadi. Jangan khawatir jangan ya. khawatir. Ada Aceh, ada Medan, turun Rio, sampai Lampung, Kalimantan Utara, Barat, Selatan, Papua, Sulawesi, mana. Perbedaan waktu. Tidak usah datang ke kampus tesnya. Ini tidak semua univ ada ini. UNJ luar biasa. Kami sediakan namanya CBT domisili. Tesnya di rumahnya masing-masing. Di kafe boleh, di rumahnya boleh, tetapi yang penting jaringannya bagus, stabil. Dan peralatannya disediakan oleh peserta sendiri, tidak kami menyediakan. Kalau CBT kampus kami sediakan semuanya. Nah, itu kesempatannya. Dan jangan lupa bahwa di UNJ juga di S1 ini ada namanya RPL. RPL itu apa? Rekognisi pembelajaran lampau. Pendaftaran kami tutup 16 Juli. Ini yang mungkin agak belum familiar di telinga adalah sebuah pembelajaran rekognisi lampau. Jadi kalau adik-adik lulusan SMA, SMK yang sudah lulus dengan selangnya, sudah lulus 5 tahun yang lalu dan bekerja, itu akan dihargai. Menjadi konversi SKS dan kemudian diunggah dan melalui jalur portofolio. Nah, itu jalur-jalur yang sudah kami sediakan, itu khusus S1. Saya kira perlu juga kami sampaikan untuk bahwa di FIPP, yang sangat familiar kan FIPP ya, itu juga menyelenggarakan program studi magister dan doktor. Mungkin ini ada yang juga tidak lulusan SMA, mungkin lulusan S1, mungkin lulusan S2, ya mari bergabung dengan UNJ karena kami juga menyelenggarakan seleksi mandiri. Ya, untuk S2 dan S3 ini kami tutup tanggal 1 Juli. 1 Juli nggih. Tinggal beberapa hari lagi nggih. Nah, kemudian jalurnya apa? Jalurnya portofolio. Yang kedua sama, yaitu komputer based test. Baik di kampus maupun di domisili. Kemudian kami sediakan juga namanya RPL khusus S2, S3 belum. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi guru dan sudah bekerja 2 tahun, maka bisa menempuh jalur RPL dan kuliahnya tidak di kampus. Jadi Bapak Ibu di kuliahnya di masing-masing daerahnya masing-masing, kemudian Bapak Ibu tidak meninggalkan tugas. Kuliahnya bisa sore, bisa malam, bisa Sabtu, bisa Minggu. Dan seberapa SKS yang dihargai, yang dilogi, sangat tergantung portofolio yang dipunyai oleh Ibu Bapak, baik itu pelatihan, baik itu jurnal, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Yanti tentang bagaimana adik-adik harus berjuang agar apa yang disampaikan Pak Widi tadi hanya ada di bayang-bayang. Betul. Tapi bagaimana caranya masuk? Wujudkan itu yang penting Ternyata banyak sekali jalur jalur masuknya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang kemarin mungkin masih kurang
beruntung ya, Beruntung ya, bisa iya. mencoba lagi dengan jalur-jalur yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Admisi ya. Oke, Bapak, pertanyaan selanjutnya saya terkait dengan biaya pendidikan, Bapak. Nah, bagaimana menikah biaya pendidikan di UNY? Baik. Jadi sukses itu pasti harus variabelnya harus ada biaya. Jerbasuki mawa Iya, memang harus ada. Nah, di UNY ini ada 2 biaya yang harus dikeluarkan oleh calon mahasiswa ketika mereka melakukan registrasi. Yang pertama, yang S1 itu dengan yang dinamakan UKT, uang kuliah tunggal. Nah, uang kuliah tunggal itu ditetapkan oleh rektor berdasarkan persetujuan dari kementerian. Dan itu sudah ditetapkan dan sudah kami unggah, sehingga nanti UKT itu bukan yang memilih calon mahasiswa, tetapi UKT itu ditetapkan oleh tim kami berdasarkan Bapak Ibu mengisi biodata ketika registrasi. Yang diisi apa? Yang diisi adalah tentang rekening listriknya, tentang pajaknya berapa, motornya berapa, kemudian difoto juga kamar mandinya seperti apa, ruang tidurnya seperti apa, terus kamar tamunya seperti apa. Yang paling penting adalah kejujuran. Nah, khusus untuk seleksi mandiri ini tidak dimulai dari UKT 1. Tetapi dimulai dari UKT 3, UKT 4 sampai UKT 8. Nah, kemudian setelah mengisi itu, Bapak, Ibu, adik-adik semua di UNY dan di semua perguruan tinggi negeri itu ada yang namanya IP. IP itu adalah iuran pengembangan institusi. Bisa dipilih. Di sana IP itu bergerak dari IP 1 sampai IP 13. Itu yang memilih adalah ibu bapak sekalian. IP-nya ada 0 loh. 0 diterima tidak? Oh, ada. Kedokteran misalnya, IP tertinggi berapa? 250 juta. IP 13 itu. Nah, IP-nya itu sangat tergantung milih Bapak Ibu, milih saja yang mana. Ada IP 0 berentang sampai dengan IP 13 sesuai dengan prodinya masing-masing. Setiap prodi itu akan IP-nya berbeda-beda. Maaf juga, setiap prodi itu juga UKT-nya besarannya berbeda-beda. Antara UKT 3, 4, 5, 6 sangat tergantung kebutuhan pembelajaran dan lain sebagainya dari prodinya masing-masing. Mahal tidak? Bandingkan dengan universitas yang lainnya. Gitu ya. Iya. IP ada yang ngisi 0 loh, Mbak. Boleh itu. Boleh ya Bapak ya. Dan kalau memang ujian dia memang bagus, Ya diterima gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Bisa loh dibandingkan dengan univ yang lain gitu. Dan semua ini yang sudah kami sampaikan tadi bisa dilihat di pmb.uny.ac.id. Lengkap sekali. Dan kalau teman-teman adik-adik yang Jogja sekitarnya mau datang ke kantor admisi silakan. Kami sediakan 13 helpdesk yang setiap saat dari jam 8 sampai jam 16 siaga untuk membantu teman-teman yang ingin mendaftar secara langsung. Kami sediakan komputer. Bagi yang tidak sempat, kami punya kontak person. Silahkan, sudah kami sediakan di sana. Ada nomor WA, ada nomor telepon. Silahkan hubungi kami. Kami siap melayani sepenuh hati. Luar biasa nih slogan admisi UNY nih. Oke, teman-teman. Jadi sudah cukup jelas ya terkait dengan bagaimana cara mendaftarnya. Tadi ada beberapa jalur ya, jalur. Bisa dicermati juga di pmb.uny.ac.id ya Bapak untuk lebih lengkapnya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan nih timetable atau tanggal-tanggal pentingnya ya, supaya tidak terlewat. Baik, terima kasih Pak Bambang terkait dengan penjelasan penerimaan mahasiswa baru. Sekarang kita akan mulai untuk tanya jawab ya Bapak, question and answers session. Oke, mari kita cek
sudah ada beberapa yang menanyakan terkait dengan PMB kita hari ini dari Arlan atau apa ini ya? Kalau nama di Instagram tuh emang macam-macam ya. ARL, Fa. Ini ada yang bertanya Bapak terkait dengan untuk jalur SM pembagiannya per berapa persen ya Pak? Ya, baik. Kuotanya ya. Baik, Tahu, ini bagus oke. sekali, ini bagus sekali. J. Jadi terima kasih langsung ya, ini Mas J. Dimas Arl ya, atau Bapak Arl saya kurang Iya, Arl. untuk jalur ya. Jadi jalur kita tadi ada 3 jalur ya, nasional 2 jalur dan kita 1 jalur seleksi mandiri. Secara nasional sudah kami disetujui oleh kementerian bahwa kita bagi 3. Kita bagi skema. Jadi seleksi nasional berbasis prestasi itu 20% dari total yang diterima se-UNY. Jadi masing-masing fakultas ya 20%, 20%, 20%, 20%. Untuk prestasi Nah, ya. untuk seleksi nasional berbasis tes itu 30%. Sehingga seleksi mandiri itu kebagian kuota 50% dari total mahasiswa yang diterima di setiap program studi. Cukup banyak. Berarti Banyak. 50% ya Bapak ya. 50%. Masih 50% yang diperebutkan dari berbagai skim tadi, dari Skim talent tadi. scouting sampai dengan CBT domisili. Oke, jadi Gitu ya. menambah semangat nih, Iya. menambah semangat sama Mbak nih. Oke. Peluangnya masih terbuka. Peluangnya masih terbuka. 50%. Baik, pertanyaan berikutnya dari Firman Sunet 21. Seperti apa ini Bapak tes keterampilan yang biasanya diselenggarakan nih untuk jalur masuk nih? Baik, terima kasih Mas Firman, Dimas Firman atau Pak Firman. Jadi memang untuk 3 fakultas, yaitu fakultas vokasi dan khusus itu yang terkait dengan bidang keolahragaan. Kemudian Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) dan kemudian Fakultas FBSB, Fakultas Bahasa dan Sastra, itu selain menggunakan tes masuk ada namanya tes keterampilan. Nah, tes keterampilan ini tentu seperti apa kami tidak bisa menyampaikan secara detail, tetapi kalau olahraga pasti untuk mengetahui bagaimana potensi keolahragaannya. Untuk seni ya tentu karena di sana ada seni musik, di sana ada seni tari, di sana ada seni rupa, pasti akan sesuai dengan pilihan masing-masing. Yang vokasi juga demikian. Biasanya ini dilakukan tes keterampilan itu di fakultasnya masing-masing. Fakultas masing-masing. Ya, otoritas di fakultasnya masing-masing. Tidak kami admisi, tapi kami serahkan kepada fakultasnya masing-masing. Dan siang ini baru ada tes keterampilan untuk yang jalur prestasi akademik. Siang ini ya Pak? Siang ya? ini. Oke. Baik Bapak, menyambung pertanyaan dari Mutiara Maharani nih Bapak, kalau untuk tes kesehatan itu berupa apa saja ya? Baik, untuk tes kesehatan itu akan, untuk tes kesehatan itu akan dilakukan setelah mahasiswa masuk. Okay. Jadi nanti sebelum diterima itu biasanya mengisi form, ada bebas narkoba, terus yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian tes sehat jasmani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah, tetapi itu akan dites setelah dia diterima, dan melakukan registrasi, gitu kan ya. Bukan sebelum diterima. Artinya dalam proses tes. Kalau proses tes namanya tadi uji keterampilan. Bukan tes kesehatan. Jadi tes kesehatan itu bukan sebagai syarat untuk mendaftar ya Bapak. Setelah diterima baru tes kesehatan. Agar kami mengetahui tentang riwayat riwayat kesehatan calon mahasiswa. Baik, terima kasih Bapak. Masih dari Mutiara Maharani terkait dengan kampus UNY untuk prodi pendidikan ada di daerah mana? Prodi pendidikan. Teknologi pendidikan. Yang di atas Bapak, yang itu. Yang mana? Ini prodi pendidikan. Mungkin PGSD gitu nggih? Nanti ditambah Pak Didi. Jadi kampus kita itu kan ada kampus vokasi.
Jadi pendidikan kita itu ada pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Nah, namanya ada program vokasi itu ada di kampus Wates, dan kemudian juga ada di Gunung kampus Kidul. Gunung Kidul. Iya. Itu khusus vokasi, itu non kependidikan. Non-kependidikan. Kemudian yang kampus Karangmalang, kampus Jalan Bantul, kampus Kenari itu sebagian adalah program kependidikan, sebagian ilmu murni. Nah, gitu ya Pak Is ya. Iya, Ada iya. di yang Karangmalang, yang lainnya rasanya memang kita tersebar di 3 kabupaten ya. Iya. Jadi ada Bantul, ada Wonosari, ada Wates, dan ada di Karangmalang. Ya. Mungkin Pak Is mau menambahkan? Terkait dengan kampus ya. Iya, iya, Oke. iya. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Bambang terkait dengan pembagian kampus, memang untuk kampus Wates dan kampus Gunung Kidul untuk vokasi. Itu agar kegiatan perkuliahannya lebih terkonsentrasi. Ya. Kami fokus di D4 ya, khususnya untuk sarjana terapan. Baik itu juga ada yang bidang kesehatan dan olahraga, itu juga ada yang untuk vokasi. Ya. Dan terutama untuk di bidang teknik ya, itu ada yang vokasi D4 untuk sarjana terapan. Nah, sedangkan untuk yang pendidikan dan non kependidikan tapi non vokasi itu ada di kampus pusat. Nah, itu ada bertanya kampus pusat itu di mana katanya gitu ya. Nah, kampus pusat UNY itu di Karangmalang. Karangmalang itu maksudnya Kabupaten Sleman. Tapi di pusat, bukan di pemerintahannya gitu, tapi di pusat kota di dalam Ring Road. Dan itu di sana ada kampus pusat terdiri dari beberapa fakultas, mulai dari Fakultas Ilmu Pendidikan sampai ke Fakultas Ilmu Keolahragaan dan sebagainya, berisi program studi bidang kependidikan dan non kependidikan. Ya. Dan juga program-program untuk magister dan juga doktor itu juga terkonsentrasi di kampus pusat di Karangmalang. Begitu Mbak Yanti. Baik, terima kasih Pak Is untuk tambahannya. Itu pertanyaannya Nggih, menarik loh. pertanyaannya Mutiara menarik ya, Maharani Mutiara Maharani. Iya, prodi pendidikan Kampus ada di mana? teknologi pendidikan Oh, ini ada di teknologi mana pendidikan. ya? Oh, iya. Ada di sini. Ada di FIPP. Ada di FIPP. Ini adalah dari program studi teknologi Iya, betul. pendidikan. Ini juraganya. Ini kebetulan sekretaris departemennya ini Mbak Yanti dia. Iya. Berarti saya jawab yang Pak. Iya. Ya? Waduh. Kan ini terwakili juga, Pak. Itu rumah saya gitu. Itu rumah saya, makanya tadi saya di sini gitu ya. Jadi kampus untuk Departemen Teknologi Pendidikan ada di kampus pusat Universitas FIPP. Negeri Jakarta ya, FIPP UNY di Karangmalang, ya. Dan ketemu Bu Dan Yanti. ketemu saya nanti. Jadi ayo daftar ya. Nanti kita bisa berinteraksi. Oke, dan teknologi pendidikan sudah cukup terkenal juga ya, karena akan belajar terkait dengan bagaimana memproduksi beragam media, multimedia pembelajaran, video pembelajaran dan sebagainya, dan juga bagaimana mendesain diklat yang ideal gitu ya. Saya jadi promosi TP nih Bapak ya. Kalau ajangnya sosialisasi. Iya, jadi promo ya Pak ya. Oke. Baik, begitu guys. Semoga jelas ya. Dan ini dari Arlan gini ini Arlan. Pak, pertanyaannya terkait dengan kalau UKT SM dapat tinggi dan tidak sesuai gaji ortu yang rendah, bisa ambil banding tidak ya Pak? Nah ini monggo. Ya, ini menarik. Pak, Pak Agus atau Pak Bambang? Oke. Jadi begini, jadi UKT itu sebenarnya kan kita tetapkan berdasarkan apa yang diisi tentang status sosial ekonomi oleh mahasiswa. Maka kita kejujuran menjadi sangat penting. Karena biasanya mengisinya tinggi-tinggi gitu, tidak sesuai dengan apa yang senyatanya. Nah, untuk itu kalau memang terjadi seperti yang ditanyakan oleh Arlan, maka kita di UNY menyediakan proses sanggah. Jadi ada waktu sanggah. Bisa silakan teman-teman, adik-adik, bila nanti sudah diterima secara tes baik tes atau portfolio dan sudah diumumkan dan sudah membayar UKT dan sudah ditetapkan, ada masa
sanggah. Silahkan untuk menyanggah bahwa kami tidak sesuai UKT-nya dengan status sosial ekonomi kami. Jadi fair ya Bapak fair, ya. fair saja, karena salah Jangan mungkin, khawatir. gitu kan ya. Tetapi kami juga di UNY itu akan ada visitasi ke rumah, melihat kondisi yang sebenarnya seperti apa, menvalidasi ke rumah. Ini Pak Is pernah ke Kerawang, pernah ke mana, kita validasi, jangan sampai orang yang kaya mengaku miskin. Karena banyak juga, gitu kan ya. Jika banyak juga yang terjadi bahwa ini Pak, ini itu motornya kok itu Kawasaki RJR kok, gitu kan ya, HP-nya saja iPhone, kok UKT-nya rendah, gitu, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang polemik kami, dan sehingga di situ kita sediakan masa sanggah. Sampaikan sanggah ke kami ada tim yang akan memverifikasi. Iya. Baik. Fair, gitu kan ya. Fair. Sedikit tambahan Pak. Monggo Pak Agus ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Dr. Bambang tadi, saya berharap adik-adik, tadi kan Pak Bambang menyampaikan kejujuran. Nah, kejujuran ini juga adik-adik itu jangan malu. Kalau seandainya orang tuanya buruh, ya ditulis aja buruh Mbak Yanti. Karena kadang-kadang calon mahasiswa itu kan ketika mengisi itu bersamaan dengan teman yang lain. Misalkan orang tuanya buruh, kemudian dia nulisnya itu orang tuanya itu wira swasta. Nah, tentu definisi buruh dengan wira swasta itu beda Bapak. Dan itu akan berdampak pada ini ya Bapak ya, nanti kalau orang tuanya wira swasta itu kan bisa, wira swasta itu kan definisinya tuh banyak ya Mbak ya. Nah, kalau buruh sampaikan, dan kemudian jangan lupa divalidasi, artinya ada surat keterangan keluarga yang tidak mampu. Itu biasanya datang dari desa Mbak, pemerintah desa. Itu jangan malu adik-adik ya. Dengan seperti itu nanti akan tepat posisinya ada di UKT mana. UKT 1 500.000, UKT 2 1 juta, UKT 3 kan 2.400.000. Tiba-tiba munculnya di UKT 7. Nah, ketika mengisi ternyata banyak yang salah ketika dia ngisi itu. Setelah itu ketika sanggah dia mengatakan orang tua saya itu buruh. Nah, ketika kita cross check data awal, ternyata ketika mengisi dulu tidak ditulis sebagai buruh, Mbak. Sehingga dia masuknya di UKT yang beda ya Pak Bambang. Wira swasta bisa jadi yang punya usaha ya Bapak ya. Nah, wira swasta itu punya usaha besar. Wira swasta apa usahanya? Ternyata kalau memang buruh ya tulis saya buruh tani. Buruh saja enggak apa-apa. Kan buruh saya itu kan luas banget. Luas sekali. Iya, buruh bangunan, batasannya buruh luas tani, sekali. atau kalau pegawai negeri ya tulis saja dosen. Karena PNS itu banyak. Banyak juga. Banyak. Jangan lupa bahwa spesifik sekali. Jadi harus lebih spesifik ya teman-teman ya. Jujur ya. Kalau gaji orang tuanya 10 juta ya jangan 5 juta ya. Diskon 50%. Kalau suami istri bekerja ya tulis. Suaminya dosen, istrinya guru. Ya tulis gajinya dua-duanya. Karena di kita itu ada namanya subsidi silang. Dan itu berkah, itu ibadah. Betul. Iya, gitu ya. Jangan khawatir calon mahasiswa, monggo diisi yang dikatakan jujur tadi ya, yang kaya jangan memiskinkan, tapi yang miskin yang saya mohon maaf ya, jangan kemudian ngisinya itu Pak Is. Gitu ya Pak. Iya betul. Jadi munculnya dia di UKT 5 misalkan, dia di UKT 6, padahal kemampuannya untuk membayar itu sebenarnya berat Mbak Yanti. Nah, harapan saya kalau memang dia miskin ya nanti bisa betul tepat UKT-nya itu. Nah, dia akan nyaman juga. Terus saya katakan kuliahnya itu nggak berpikir ya. Sedikit tambahan monggo Pak di Is. bulan-bulan ini ada slot untuk sanggah atau untuk pengajuan. Dan saya bersama dengan Pak WD bidang perencanaan itu sekarang sedang menyeleksi itu. Salah satunya yang menjadi beberapa pertimbangan ya yang diajukan itu tidak hanya bidang ekonomi sebenarnya, termasuk juga jika orang tuanya meninggal dunia gitu ya, itu pun ada di sebagai upaya untuk diringankan, usahanya bangkrut ada surat keterangannya, atau kemudian yang bersangkutan itu di orang tuanya di PHK oleh pihak perusahaan ada surat keterangan, bahkan juga ada yang orang tuanya karena sakit keras rutin tiap bulan harus ke dokter, itu ada surat keterangannya dari rumah sakit. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika mahasiswa ingin mengajukan pengurangan gitu ya, atau penyanggahan terhadap UKT-nya. Begitu.
Berarti UNJ tetap mengakomodasi Betul, hal-hal Mbak seperti Yanti. itu ya, Ya, Bapak Ibu. ya, ada tambahan Mbak Bapak-bapak. Yanti ya, Nggih. untuk pengajuan sekarang ini Iya. untuk adik-adik mahasiswa, ini sudah mahasiswa yang mereka jangan lupa dokumennya juga lengkap Mbak Yanti. Ada kartu keluarga, kemudian surat pernyataan dan juga surat permohonan. Sehingga ketika kita buka dokumennya nggak ada lah, kita mau akan memberikan keringanan seperti apa, maka dokumennya lengkap Mbak Yanti ya. Nanti ini yang sudah kuliah nih Mbak Yanti ya. Mereka masuk di UKT yang berbeda, kemudian ada kesulitan, dokumennya yang kita harapkan lengkap. Mengajukan nggak ada dokumennya ya kita nggak bisa. Akan memberikan permohonan itu. Yang penting dokumennya Dokumennya komplit. komplit gitu ya, di-upload itu juga. Iya. Jadi kalau sanggahan itu ada dasarnya gitu Dan ya. yang jelas orang tuanya harus tahu. Orang tuanya harus tahu, Iya, jangan-jangan iya, nyanggah makanya sendiri. ada surat pernyataan Pak Is ya, ada Orang surat tuanya nggak pernyataan. tahu. Iya, surat Kalau pernyataan anaknya mengajukan ditandatangani surat. orang tua Iya itu. betul. Betul. Iya, Oke, iya. baik. Terima Iya, kasih iya. Bapak. Teman-teman calon mahasiswa UNY yang berbahagia, tadi kita sudah mendengar banyak sekali penjelasan yang sangat bermanfaat ya dari ketiga narasumber kita. Nah, namun Bapak-bapak izinkan saya ngajukan satu pertanyaan lagi nih yang mungkin ditunggu-tunggu ya, strategi jitu nih, kiat-kiatnya untuk lolos ini, Iya. lolos PMP UNJ. Boleh. Iya, Ini boleh. bagaimana ini Bapak? Monggo silakan. Ini satu-satu Siapa berarti dulu? ya? Iya, siapa iya, dulu? iya. Pak Is dulu Urut deh. ya berarti ya. Iya. Kalau dari saya bidang akademik ya, Iya. tentunya jawabannya juga bidang akademik juga G, ya. G. Yang pertama itu adalah rasional. Jadi calon mahasiswa memilih program studi dengan passing grade yang rasional Iya. sesuai dengan kemampuannya sendiri. Terus kemudian persiapkan diri untuk tes kalau dia melalui jalur tes, dan jangan menyepelekan kondisi fisik dan psikis. Jangan sampai ketika besoknya mau tes, malamnya baru berangkat. Itu sangat tidak direkomendasikan. betul, Lebih baik berangkat sehari sebelumnya dan malamnya diusahakan istirahat full. Iya, full. 8 jam tidur, tidak boleh belajar kalau bisa. Karena saya sudah mengalami beberapa kali tes. Pengalaman Ya, pribadi ya Pak. dan selama tes itu nggak pernah saya belajar. Lebih baik tidur. Belajar itu seminggu sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya itu sudah rutin belajar. Malam sebelumnya tidak boleh belajar. Karena ketika tes itu kepala kita, otak kita dituntut untuk berpikir cepat, berpikir asosiatif yang tinggi, dan itu butuh istirahat sebelumnya. Betul. Itu kalau tips dari saya, J, mungkin J. dari Bapak Ini tips akan dari Pak Is berbeda. secara Iya, akademik iya, nih. siap. Monggo dari Iya, Mbak Yanti ya. Pak Agus ya. Adik-adik mahasiswa itu punya idealisme itu bagus. Misalkan saya bercita-cita ke psikologi, tetapi apa yang disampaikan Pak Is tadi rasional dulu. Kalau di FIPP yang pertama psikologi tadi sampai 11.500 yang mendaftar, sementara kan kuotanya hanya 200. Maka pilihan keduanya ya diturunkan. Jangan sampai pilihan pertama psikologi, pilihan duanya psikologi, tentunya akan berat Mbak Yanti. Pilihan duanya lihat semua departemen yang ada di FIPP, selama departemen itu masih dibuka, prospek ke depan itu pasti ada. Jangan ragu, coba cari yang kira-kira rasio passing grade-nya itu berbeda dengan psikologi. Nah, pilihan pertamanya psikologi, pilihan duanya BK atau PGSD yang animunya juga banyak, kan berat. Kecuali kalau dia sudah mampu mengukur, saya sudah persiapan sekian bulan untuk bertarung di pilihan-pilihan yang idealisme saya harus ke sana. Nah, itu kalau dipaksakan berat. Boleh dia itu pilih pilihan kedua itu ya tidak seketat ketika pilihan yang pertama. Kalau saya tidak diterima di psikologi misalkan, oh ternyata diterima di prodi yang lain, kan juga itu pilihan mereka sendiri. Betul. Nah, kalau dipaksakan berat Mbak Yani. Iya, betul, ya, Bapak. betul-betul berat. Psikologi misalkan PGSD tadi 6.000, BK 3.000. Berapa yang diterima kan cuma 50% lagi Mbak Yanti ya. Walaupun peluangnya besar, tapi strategi ini harus dipakai. Betul. Ya. Nah, yang sering terjebak adalah ketika dia kekeh istilahnya Pak ya. Dia kuat dengan idealisme itu. Kalau enggak ini enggak, ya berat. Nah, maka turunkan pilihan pertama dan pilihan kedua.
Jadi Dengan mencermati betul ya Pak. Betul. Nah, itu bagian dari strategi Iya, soalnya bagian dari ya. strategi Iya. kita. Pilihan pertama, pilihan kedua. Saya Oke. kira itu yang perlu J, dicatat, Mbak Yanti. terima kasih, Pak Semoga dipahami Wede. oleh adik-adik Iya. mahasiswa dan jangan ikut-ikutan teman. Iya. Misalkan sekarang itu trennya ngambilnya prodi tertentu, ikut-ikutan aja gitu. Nah, masing-masing kan punya kemampuan yang disampaikan Betul, oleh punya tadi. kemampuan Iya. dan passion Iya, masing-masing passionnya ya. Jadi masing-masing ikuti, gimana. Dan ikuti passion dan insya Allah bakat. 9 departemen selama itu masih dibuka, prospek ke depannya itu pasti masih ada. Betul. Masih menjanjikan. Iya. Ya. Oke. Katen, Mbak Yanti. Baik, terima Katen, kasih oke. Pak Wede. Mungkin dari Pak Bambang ada kiat khusus Bapak? Ya. Kiatnya yang pertama tentu dari kedua WD bagus. Iya. Jadi di UNY tidak hanya ada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi tentang pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi, pilihan 2 silakan. Oh, bisa lintas, Oh, Mbak bisa. Yanti, ya? Bisa. Iya, bisa Silakan lintas. Fakultas Iya, Ekonomi, iya, Fisipol, iya, dan lain iya, sebagainya. iya. Dan bagaimana kompetisi sudah kami cantumkan di dalam leaflet bagaimana pendaftar tahun 2023 dan 2024 tidak akan bergeser. Iya, iya. Jadi favorit-favorit itu yang harus Trennya masih diperkembangkan. Iya, oleh trennya bisa masih dicermati dengan dari yang- sana iya, ya iya, Bapak iya, ya. iya. Terus yang kedua adalah bagaimana penjenengan harus berpikir secara ulang apa yang akan saya masuki di jalur apa. Apakah saya, karena yang masih dibuka kan prestasi akademik, prestasi unggul, skor UTBK, SNPT, CBT kampus, dan CBT domisili. Coba semua bisa. Iya. Coba daftar Daftar di lagi, daftar Oh, lagi daftar gitu ya. lagi, daftar lagi, Coba, daftar lagi. boleh. Boleh. Coba. Ya, karena nanti yang terakhir adalah CBT domisili. Ya, itu masih sampai tanggal 15 Juli, gitu kan ya. Iya. Nah, untuk CBT kampus nanti kan ditutup tanggal 1 Juli Iya. dan nanti akan tes pada tanggal 8, 9, 10 dan sebelum kami tutup CBT domisili, maka CBT kampus kami umumkan. Sehingga masih ada kesempatan. Kesempatan, betul. Kesempatan. Nah, syukur-syukur adik-adik tidak usah berkali-kali, gitu kan ya. Tetapi strategi, apakah saya harus skor UTBK SNPT? Lah skormu berapa? Iya. Kami tidak tahu. Skor teman-teman bagaimana? Kita tidak tahu. Maka skor itu akan kami unduh dari kementerian dan kemudian kami kompetisikan berdasarkan ranking Iya. skor itu. Lah sekarang kalau prestasi unggulmu apa? Iya. Gitu kan? Betul, Punya iya. sertifikat enggak? Iya. Nasional, internasional, debat bahasa Inggris ataupun prestasi olahraga yang lain. Prestasi akademik cenderung ke rapot. Nilai Iya. rapotmu seperti apa? Iya. Nah, ini pilihan-pilihan ini adalah strategi. Iya. Jangan sampai kalau misalnya prestasi akademiknya nilai rapotnya saja rendah kok milih prestasi akademik. Iya, jadi harus bisa Gitu kan ya. mengukur diri bisa gitu ya, mengukur Bapak ya. diri, Iya. gitu ya. Yang kedua tadi pilihan 1, pilihan 2 harus Iya, cerdas. betul. Oke. Cerdas betul. Cerdas Jangan betul. memilih pilihan 1 adalah tingkat kompetensi yang sangat tinggi, yang kedua jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Kebalik ya Pak. Ya, karena yang kami terima tentu pilihan 1 dulu. Iya, Betul. Baru pilihan Dua. 2 gitu kan J, ya. J. Moga-moga teman-teman bisa memilih dan semoga kami dari admisi sekali lagi siap melayani setiap saat. Siap, Bisa lihat ke website kami pmb.uny.ac.id atau call kami setiap saat jam 8 sampai jam 16 ya. 16. Iya, Jam 16. Iya. Atau datang langsung ke Datang kantor. langsung. Jadi kami akan melayani sepenuh Hati, ada helpdesk-nya ya Pak. Helpdesk-nya, Aduh, luar biasa ini admisi. Baik, Bapak karena sudah dibatasi oleh waktu, Iya, siap. maka waktu juga yang memisahkan kita. Waduh. Iya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Is Prasetyo, Bapak Dr. Agus Basuki, dan Bapak Dr. Bambang Sabtono yang sudah hadir dan berkenan menjelaskan kepada kita semua terkait dengan kiat jitu dan juga jalur penerimaan PMB, profil FIPP, dan juga terkait dukungan SDM dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk bergabung di keluarga besar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta ya. Karena masih ada jalur-jalur tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Admisi yang masih ada kesempatannya. Jadi coba dan coba begitu nggih. Baik.
Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak narasumber dan Selamat datang dalam mahasiswa baru gitu. ya, pokoknya kita tunggu ya untuk Iya, bergabung siap. di keluarga besar UNY. Saya Suyanti Ningsih selaku host pada hari ini beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan kami tunggu kehadiran calon mahasiswa baru ya adik-adik semuanya di Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.